Komunikasi efektif. Bagian pertama, konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Barelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, serta keahlian melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka, dan lain-lain. Sedangkan menurut Pearson dan Nelson, komunikasi adalah sebuah proses memahami dan berbagi makna. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari komunikasi adalah proses memahami, berbagi, dan memaknai. Tujuan dari komunikasi adalah: pertama, pesan dapat tersampaikan dengan jelas kepada penerima pesan. Kedua, penerima pesan mampu memahami persepsi dari pemberi pesan. Dan yang ketiga, pemberi pesan dapat menggerakkan penerima pesan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan informasi yang disampaikan. Sedangkan manfaat dari komunikasi adalah: 1. Sebagai informasi, yaitu komunikasi menyampaikan pesan yang diperlukan oleh seseorang baik untuk individu maupun kelompok. Kedua, sebagai kendali, yaitu komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku seseorang baik untuk individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, sebagai motivasi, yaitu komunikasi dapat memberikan motivasi melalui media yang dapat diterima oleh orang lain ataupun kelompok. Bagian kedua, jenis komunikasi. Pertama, komunikasi verbal, yaitu menyampaikan pesan secara langsung menggunakan komunikasi verbal yang terdiri dari dua jenis, antara lain berbicara, menulis, dan mendengarkan atau membaca. Jenis komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Pada beberapa penelitian dituliskan, ternyata 60% dari proses komunikasi adalah komunikasi nonverbal. Menurut Anderson, komunikasi nonverbal terdiri dari tatapan mata, gerakan pada alis mata, senyuman, bentuk bibir, memegang hidung, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan paralinguistik. Paralinguistik ialah pesan yang disampaikan menggunakan simbol, humor, dengan menyindir, atau terdiam. Bagian ketiga, komunikasi yang efektif bagi agen pemulihan. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan perilaku pada orang yang terlibat dalam berkomunikasi. Kemampuan agen pemulihan dalam melakukan komunikasi secara efektif sangat diperlukan agar klien dapat melakukan perubahan seperti berhenti mengonsumsi narkoba, berhenti melakukan perilaku destruktif, atau berhenti melakukan transaksi narkoba di lingkungan tempat tinggal. Bagian keempat, komunikasi memotivasi. Salah satu indikasi bahwa komunikasi yang dilakukan sudah efektif adalah ditandai dengan adanya pengertian, menimbulkan kesenangan, memengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menjadi perubahan perilaku. Agen pemulihan sangat perlu untuk memiliki keterampilan khusus agar memudahkan proses komunikasi dengan klien. Berikut ini adalah bentuk keterampilan komunikasi efektif yang dapat memotivasi klien. Pertama, mengajukan pertanyaan secara terbuka. Yang kedua, menyampaikan kalimat yang menenangkan. Ketiga, memastikan agen pemulihan menerima pesan sesuai yang disampaikan oleh klien atau sebaliknya. Keempat, merangkum pesan yang disampaikan oleh klien. Apabila agen pemulihan menemui kendala saat melakukan komunikasi yang memotivasi klien, agen pemulihan dapat melakukan beberapa cara berikut. Pertama, agen pemulihan dapat memberikan umpan balik kepada klien. Yang kedua, agen pemulihan
dapat membantu klien untuk bertanggung jawab dengan perubahan perilaku. Ketiga, agen pemulihan memberikan saran kepada klien mengenai perubahan perilakunya. Keempat, agen pemulihan memberikan pilihan kepada klien untuk mendapatkan penanganan atau bantuan. Kelima, agen pemulihan menampilkan sikap empati kepada klien. Dan yang terakhir, agen pemulihan memberikan dukungan yang optimis kepada klien.